Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Oke, seperti yang tema yang sudah diusung sama tim resensi Institut. Nah, pada hari Selasa ini kita akan membahas satu buku pendekatan yang lebih berbeda, yaitu pendekatan yang lebih kecil lagi secara mikro di tubuh kita, yaitu pendekatan hormon. Nah, ini tidak lepas juga ketika berbicara tentang hormon itu tidak lepas kita berbicara tentang otak juga tentunya. Nah, sebelum masuk ke materi, izinkan saya untuk menjelaskan sedikit tentang buku ini dan siapa sebenarnya Shigeo Haruyama ini. Nah, buku ini sebenarnya adalah buku non-fiksi, sebuah panduan praktis, ya, sebuah panduan praktis bagi orang yang ingin hidup sehat dan bahagia, yang ingin awet muda, ya, ingin awet muda tentunya siapa yang tidak mau, pasti semua mau. Dan awet muda dan menjalani kehidupan dengan bahagia tentunya berdasarkan bagaimana kita memprogram pikiran kita, bagaimana memprogram kehidupan kita agar satu zat di dalam tubuh kita yang namanya hormon endorfin atau hormon kebahagiaan itu bisa terproduksi. Nah, apa-apa saja kiat atau apa-apa saja yang harus kita lakukan agar hormon itu terproduksi, maka akan dijelaskan di buku ini. Shigeo Harayama sendiri adalah seorang ahli bedah saluran pencernaan. Jadi dia ahli di bidang pencernaan, jadi usus, lambung, itu semua beliau ahli. Dari kecil ini beliau sudah dididik sama kedokteran timur. Kalau teman-teman tahu totok aura, akupuntur, eh, apalagi bekam, itu semua adalah pengobatan-pengobatan timur. Nah, kemudian ketika dia mulai masuk kuliah, dia masuk ke kedokteran yang tentunya berbasis barat. Jadi beliau ini melakukan sintesis sintesis menggabungkan antara proses pengobatan timur tapi dengan tentunya pendekatan atau metode diagnosis barat. Ini tentunya pendekatan yang baru. Jadi dia pakai metode penyembuhan timur, tapi dipakai penjelasan kedokteran atau ilmu modern untuk menjelaskan itu. Jadi lebih ilmiah dan tepat sasaran juga proses terapinya. Nah, buku ini terdiri atas 256 halaman, terdiri atas 4 bab besar. Kita akan di bab pertama membahas tentang manfaat berpikir positif, kemudian yang kedua tentang olahraga tentunya, kemudian yang ketiga tidak jauh tentang pola makanan, apa yang membuat kita bisa awet muda, kemudian otak, bagaimana kita bisa menjaga dan ternyata otak kita itu bisa, kita itu sebenarnya manusia itu maksimal bisa hidup 125 tahun. Atas dasar apa nanti kita bincang. Next, Albert. Oke, tentang berpikir, pikiran itu kita memiliki karunia, itu adalah salah satunya adalah kebebasan, free will, termasuk dalam hal berpikir. Kebebasan berpikir ini tentunya diberikan Tuhan dengan gratis. Namun kebanyakan dari kita itu tidak memanfaatkan kebebasan berpikir kita. Kita kebanyakan didikte oleh lingkungan, didikte oleh apa-apa yang lagi viral, apa-apa lagi booming, kita mengikuti hal itu tanpa pernah mandiri untuk menggunakan pikiran kita berdasarkan pertimbangan baik buruk, benar salah, atau bermanfaat atau tidaknya. Just dia booming, viral, atau sesuatu yang lagi trendy, maka kita akan mengikutinya. Nah, di dalam otak kita itu sebenarnya ada pilihan. Setiap ada stimulus, respon yang ingin kita berikan itu selalu ada pilihan, positif atau negatif. Selalu ada. Nah, kebanyakan kita tidak mampu memberikan pilihan. Tidak mampu memberikan pilihan. Kita hanya memberikan eh, apa ya, hal-hal yang otomatis saja. Misalnya ketika kita eh, melihat buku yang tebal, otomatis di pikiran kita akan mengantuk seperti itu. Jadi
pilihan-pilihan yang seharusnya kita ambil alih atau kendalikan, ini ternyata diambil alih oleh kebiasaan-kebiasaan kita. Kita tidak mampu mengendalikan pilihan itu. Nah, ketika ada rangsangan dari luar yang datang pada diri kita, selalu ada jeda untuk memberikan respon. Tapi kebanyakan pilihan-pilihan kita itu tidak sepenuhnya kita ambil alih. Ini ternyata di otak kita itu ada pilihan atau jeda untuk berpikir. Misalnya ketika kita dipukul oleh orang lain, ketika kita dipukul atau dihina atau dimaki-maki, ada jeda untuk berpikir apakah kita ingin membalas ataukah kita melakukan balasan positif atau membalasnya secara negatif. Next. Ini di otak kita terprogram. Semua di otak manusia yang normal. Nah, secara sederhana, otak kita itu tersusun oleh 3 bagian. Pertama, bagian batang otak. Ini saya menjelaskan ini supaya lebih mudah kita mengetahui cara berpikir atau alamiah atau faktanya cara kerja otak. Nah, batang otak ini mengatur tentang kegiatan-kegiatan organik, kegiatan-kegiatan otonom. Jadi misalnya kayak denyut jantung, aliran darah, pergerakan paru-paru, pergerakan jantung, itu adalah hal-hal yang bergerak secara sendirinya tanpa diperintah oleh otak maksudnya, karena memang secara alami itu terprogram dengan baik di batang otak. Misalnya seperti keseimbangan juga diatur di batang otak. Jadi kemudian bagian tengah otak itu kalau kita buka ini kemudian di tengahnya itu ada namanya sistem limbik atau di sini disebut sebagai mammalian brain. Namun kita tidak terlalu membahas itu, kita langsung saja. Kemudian pembagian ketiga itu adalah bagian korteks yang melakukan tentang atau memikul kerja-kerja berat, kerja-kerja besar seperti berpikir, pengambilan keputusan, bahasa, abstraksi, imajinasi, itu hal-hal besar, hal-hal yang luhur, hal-hal yang dilakukan oleh manusia modern. Manusia modern selalu berkutat dengan kulit otaknya. Nah, ini kalau mau teman-teman cari referensinya, ini bisa dicari di bukunya Paul MacLean. Ini teorinya sangat terkenal ini. Next, Albert. Nah, untuk mengaktifkan hormon kebahagiaan kita, jadi di otak kita itu ada namanya zat kimia yang mempengaruhi perilaku seseorang, termasuk mood-nya, mood atau perasaannya tentang sesuatu atau keadaan tentang sesuatu. Itu dipengaruhi oleh zat kimia ini. Zat kimia ini kalau di dalam tubuh secara keseluruhan itu disebut hormon. Tapi kalau di dalam otak itu namanya neurotransmitter, ya. Kalau di dalam secara tubuh, di bagian tubuh ini, misalnya di ginjal itu ada namanya hormon adrenal, itu namanya hormon. Tapi kalau di otak, zat kimia ini namanya neurotransmitter. Nah, khusus ini karena dia kita membahas tentang endorfin dan posisinya itu atau keadaannya itu ada di dalam otak, maka saya sebut sebagai neurotransmitter endorfin. Jadi endorfin ini adalah salah satu dari 4 hormon kebahagiaan yang mempengaruhi kekebalan tubuh. Jadi pernah saya menulis Jadi pernah saya jelas juga mau ganti baju lah. Ganti baju juga. Masalah ganti bajunya ini. Yang ganti kan tidak ada. Oke, jadi hormon kebahagiaan ini bisa terproduksi atau kekebalan tubuh kita ini bisa terproduksi. Jadi hormon kebahagiaan itu dia membantu kita untuk membantu pertumbuhan imun atau meningkatkan imun tubuh, kemudian mampu membuat kita awet muda, kemudian mampu membuat kita lebih semangat, lebih kreatif karena terproduksinya ini. Kemudian penurunan agresivitas kita terhadap relasi antara manusia, jadi tidak koro-koroan. Itu kalau kita terproduksi ini. Jadi cara untuk memproduksi ini menurut Abraham Maslow ini lewat pendekatannya tentang piramida kebutuhan. Pertama itu yang paling dasar kita memenuhi kebutuhan-kebutuhan naluri dasar kita seperti misalnya makan, sosialisasi, kemudian menyelamatkan diri,
Misalnya menyelamatkan diri dalam arti yang lebih sederhana itu punya rumah. Kemudian salah satunya juga melestarikan keturunan seperti berhubungan seks. Itu adalah apa namanya, kebutuhan-kebutuhan dasar atau naluri-naluri dasar yang membantu kita untuk memproduksi hormon kebahagiaan atau hormon endorfin ini. Dan itu adanya di otak. Jadi aktivitas apa yang kita makan, apa yang kita lakukan itu berkaitan erat sama produksi hormon ini. Jadi ketika kita menyenangi melakukan hal itu atau aktivitas itu atau makanan ini kita suka, maka otomatis di otak kita itu terproduksi namanya hormon endorfin. Sebaliknya ketika misalnya apa yang kita lakukan, aktivitas apa yang kita kerjakan itu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, maka yang di otak kita ini yang terproduksi bukan hormon endorfin, tapi hormon adrenalin atau hormon noradrenalin yang bertolak belakang dengan hormon endorfin. Jadi kalau hormon noradrenalin ini terproduksi, maka dia akan membuat kita mempercepat proses penuaan, kemudian mempercepat juga proses tumbuhnya sel-sel kanker. Jadi orang bisa mati muda. Nah, selain itu penyebabnya juga itu mudah stres, gampang stres itu mengakibatkan hormon noradrenalin tadi itu terproduksi. Kemudian radikal bebas, kemudian kelebihan lemaknya, kelebihan lemak juga, lemak jahat di dalam tubuh itu juga memproduksi hormon-hormon noradrenalin. Itu secara sederhananya saja. Kemudian next, Albert. Nah, ini piramida kebutuhan Maslow. Jadi kita harus sampai pada aktualisasi diri. Semakin tinggi, kalau di psychological needs ini atau kebutuhan-kebutuhan dasar itu kebutuhan fisiologi seperti makan, memiliki tempat tidur, sandang, pangan, papannya. Kemudian safety needs itu kebutuhan akan keamanan. Jadi punya rumah, punya pekerjaan yang tetap. Itu semakin tinggi ini, kemudian social needs, kebutuhan akan memiliki atau kasih sayang, memiliki pasangan, kemudian kebutuhan akan penghargaan, pengakuan kepada orang, pengakuan terhadap tetangga, orang lain, rekan kerja, kemudian sampai pada kebutuhan akan aktualisasi diri, mampu diterima dan mampu mengaktualkan dirinya terhadap masyarakat, maka produksi hormon endorfinnya makin tinggi. Jadi orang sampai pada aktualisasi diri itu posisi hormon endorfinnya semakin maksimal. Jadi makin ke atas ini posisinya makin banyak. Begitu istilahnya. Next, Albert. Nah, penyakit gaya hidup kita itu ini penyebab penyakit atau gaya hidup kita itu pertama obesitas, stres, kemudian radikal bebas seperti yang saya katakan tadi. Jadi gaya hidup modern ini ternyata 3 kata Shigeo Haruyama, menghasilkan 3. Yang pertama itu gaya hidup kita itu ya kelebihan stres, banyak-banyak stres. Ini aktivitas kita kebanyakan dituntut sehingga kita menjadi stres, tidak menyenangi apa yang kita lakukan. Kemudian penyebab radikal bebas seperti asap rokok, sinar ultraviolet, kemudian junk food, makanan sampah, kemudian asap-asap knalpot dan kendaraan itu sangat-sangat mengganggu udara bersih. Kemudian yang terakhir ini obesitas, membuat kita gemuk. Junk food yang kita konsumsi itu yang sangat miskin nutrisi, kebanyakan hanya makanan sampah, kita konsumsi untuk memenuhi kuantitas makanan saja atau dalam arti hanya memuaskan rasa kenyang saja, rasa lapar saja, memenuhi rasa namanya. Jadi untuk kenyang saja ceritanya begitu. Jadi kita tidak pernah memikirkan yang namanya nutrisi dari makanan. Hanya mementingkan kuantitas bukan kualitas dari makanan tersebut. Next, Albert. Nah, ini paket 3-in-1 yang disodorkan oleh Shigeo Haruyama. Kalau mau hidup awet muda, hidup dengan bahagia, maka lakukan praktek ini.
pakai terapi ini. Yang pertama itu banyak-banyaklah berpikir positif. Kemudian makan makanan yang sehat. Kemudian jangan lupa untuk olahraga minimal 3 kali dalam seminggu. Next, apa saja itu? Pertama, berpikir positif. Nah, zat yang pembentukannya di dalam tubuh tergantung pada pola pikir itu disebut dengan hormon. Atau kalau di dalam otak itu disebut neurotransmitter. Jika berpikir positif, hormon kebahagiaan akan terproduksi. Kemudian jika berpikir negatif, maka atau mendapat penolakan, maka yang produksi adalah hormon noradrenalin atau adrenalin. Perlu teman-teman ketahui, hormon adrenalin ini setara dengan bisa ular. Jadi dia sangat-sangat beracun ketika terproduksi di dalam tubuh, maka dia akan menjadi racun bagi tubuh. Kemudian berpikir positif menghindarkan kita pada stres tentunya. Kemudian hormon kebahagiaan akan menjadi inti metode kesehatan dan terapi medis pada abad 21. Next, Alba. Ini untuk berpikir positif. Kemudian untuk olah tubuh, nah teman-teman, otot kita itu adalah jantung kedua bagi tubuh. Jadi ketika ingin aliran darah di tubuh kita lancar, maka kita harus memperkuat otot. Tentunya dengan angkat beban, massa otot. Jadi kalau misalnya otot kita ini kencang, maka aliran darah dalam tubuh kita juga lancar. Jadi ibaratnya jantung ini tidak setengah mati lagi memompa karena sudah dibantu sama otot-otot. Jadi otot ini membantu ceritanya, dia menjadi jantung kedua bagi proses aliran darah dalam tubuh. Kemudian otot juga kan kalau misalnya otot ini makin banyak, maka lemak akan berkurang. Begitupun sebaliknya, ketika lemak banyak, maka di dalam tubuh kita ototnya berkurang. Ya, massa otot maksudnya. Kemudian super dismutase atau SOD diproduksi dalam tubuh dalam jumlah cukup ketika berusia di bawah 25 tahun. Nah, jadi ada di dalam tubuh kita namanya superoksida dismutase, SOD. Nah, ketika umur 25 tahun, itu proses produksinya itu makin menurun. Jadi ini SOD ini mampu mengikat radikal bebas dalam tubuh, artinya dia bisa menetralkan radikal-radikal bebas sebelum umur 25 tahun, tapi kerja SOD semakin menurun ketika umur 25 tahun. Makanya kebanyakan banyak penyakit-penyakit itu lebih mudah kita dapatkan di atas umur 25-30-an ke atas. Sudah mulai berdatangan itu penyakit. Kemudian disarankan berjalan 5.000 langkah setiap hari. Begini, orang yang mau diet itu kebanyakan memilih jogging. Ya, sebenarnya itu adalah metode yang salah, jogging. Karena jogging itu dia membutuhkan oksigen, sementara untuk pembakaran lemak itu juga membutuhkan oksigen. Jadi metode yang tepat untuk diet itu, maksudnya menurunkan berat badan itu adalah dengan olah angkat beban, pengolahan massa otot. Jadi kalau misalnya mau menurunkan juga berat badan itu disarankan berjalan kaki, bukan jogging. Nah, untuk yang berlemak disarankan berjalan 13.000 langkah setiap hari. Ini 13.000 langkah. Kalau 5.000 langkah ini saya pernah ukur, kalau saya tidak keliru itu 5 kali lapangan stadion Mamuju ini saya pernah hitung 5 kali keliling. Itu 5.000 langkah. Kalau 13.000 langkah berapa ya? Tambah bisa aja begitu 5. Kira-kira 4 kira-kira 12 kali keliling. Next, Albar. Nah, makanan apa yang kita konsumsi sebaiknya adalah makanan yang mengandung protein yang tinggi dan kalori yang rendah. Makanan apa itu? Kalau di sini dia sebutkan beberapa makanan seperti tempe, ya dia mengandung protein, tapi protein nabati, tempe, tahu, susu kedelai, nah itu semua. Tapi di soyu, kalau di makanan Jepang itu namanya soyu dari tahu. Kemudian kita bisa menyimpan sedikit asam amino di otak sehingga perlu mengkonsumsi makanan protein tinggi setiap hari. Nah, jadi protein juga itu adalah bahan baku
makanan bagi otak. Jadi orang yang mengkonsumsi protein dengan baik itu sama saja memberikan suplai nutrisi kepada otaknya. Mengkonsumsi makanan yang lezat dan sesuai selera juga mengaktifkan hormon kebahagiaan. Nah, tetapi asupan makanan yang berlebihan dan tidak seimbang akan berujung pada pembentukan oksigen aktif. Jadi pro kontra ini, ketika kita ingin makan makanan yang enak, misalnya daging, yang susu ini, kemudian nasi goreng, apalagi misalnya ikan bakar, yang sesuai, yang betul-betul kita suka itu, tapi ketika berlebihan itu akan menjadi racun kembali. Jadi tetap, walaupun itu kita sukai, tetap kita memberikan batasan agar yang terproduksi dalam tubuh kita atau otak kita itu adalah hormon kebahagiaan, bukan menjadi oksigen aktif atau radikal bebas, atau hormon noradrenalin. Next, Albert. Nah, kita bisa hidup 125 tahun. Ini menurut teori bahwa hewan-hewan yang bertulang belakang itu seperti manusia. Nah, rentang hidup hewan bertulang belakang seperti simpanse itu semuanya memiliki proses perkembangan di dalam otaknya 25 proses maksimalnya otak ini bertumbuh ketika umur 25 tahun. Nah, ketika 25 tahun. Sedangkan seperti yang dijelaskan sini rentang hidup hewan tulang belakang adalah 5 kali periode pertumbuhan otak mereka. Jadi 25 khusus manusia ini dia bertumbuh 25 jadi 25 dikali 5 sama dengan 125 tahun. Namun karena gaya hidup yang salah kita tidak sampai usia maksimal. Sering begadang, makan makanan seadanya, tidak mengatur pola makan dengan baik. Ya, makan misalnya mie, tapi makannya juga itu kadang tidak diatur. Kadang makan jam 1, kadang makan jam 3. Akhirnya apa? Ada lagi penyakit MAH dan lain-lain. Sehingga gaya hidup yang salah ini tidak membuat kita sampai pada usia maksimal. Next, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan hari ini. Selebihnya kita tanya jawab. Terima kasih.